Bos, malam ini aku duduk di sini lebih awal sambil minum ginga ale. Di kepala aku lagi penuh pertanyaan tentang guru AI dan sekolah masa depan. Kamu kelihatan serius sekali malam ini, Sari. Apa yang membuatmu memikirkan guru AI sampai segitunya? Belakangan ini aku sering pakai AI untuk ngerjakan tugas dan latihan soal. Aku senang karena jadi lebih paham, tapi juga takut ini malah bikin aku manja. Kamu merasa tertolong tetapi juga merasa bersalah ya? Seolah tidak yakin apakah ini benar-benar belajar atau hanya numpang pintar. Iya bos, kadang aku senang karena AI menjelaskan pelajaran dengan sabar, tapi di sisi lain aku takut guru di sekolah dan dosen nantinya jadi tidak dibutuhkan. Sebelum kita sampai ke pertanyaan apakah guru akan hilang, kita bisa mulai dari sini dulu. Apa yang kamu maksud ketika kamu bilang kamu pakai AI untuk belajar? Biasanya aku ketik pertanyaan tentang materi kuliah, lalu AI menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Kadang aku minta contoh soal dan penjelasan langkah demi langkah. Berarti kamu tidak hanya meminta AI menuliskan jawaban saja, kamu juga memakai AI sebagai penjelas ya, seperti guru privat di layar. Benar, kadang AI itu terasa seperti guru privat yang sabar. Ia tidak marah ketika aku mengulang pertanyaan dan aku bisa bertanya hal yang menurutku memalukan kalau ditanya di kelas. Kalau begitu, sebenarnya yang kamu rasakan adalah AI memberimu ruang aman untuk belajar, tanpa takut dihakimi dan tanpa rasa malu yang sering muncul di kelas. Iya bos, rasanya menyenangkan. Tapi aku juga punya teman yang langsung copy paste jawaban AI ke tugasnya, dan dia bangga bilang sekolah sekarang jadi gampang. Di situ mulai muncul garis tipis antara menggunakan AI untuk belajar dan menggunakan AI untuk mengganti proses belajar. Dua hal itu kelihatan mirip padahal bedanya besar sekali. Kadang aku bingung, batasnya di mana? Kapan ini masih disebut belajar dan kapan ini sudah jadi curang? Biar lebih jelas, mungkin kita bisa mundur sedikit dulu. Sebelum ada AI seperti sekarang, orang sudah mencoba memakai komputer untuk membantu belajar. Maksud bos yang seperti program latihan soal atau aplikasi belajar bahasa yang jadul itu ya? Kurang lebih, dulu banyak sistem yang disebut tutor cerdas. Mereka memberi soal lalu mengecek jawaban, tapi pola responnya terbatas dan sering terasa kaku. Sekarang terasa beda ya bos, AI bisa ngobrol bebas, bisa menjelaskan dengan gaya yang lebih dekat dengan aku, tidak hanya bilang benar atau salah. Itu salah satu lompatan besar. Sekarang AI bisa membaca pertanyaanmu, mencoba menebak kebingunganmu, lalu memberi jawaban dengan gaya yang mirip manusia. Kadang aku merasa AI mengerti apa yang aku takutkan. Misalnya ketika aku tidak pede dengan matematika, AI menjawab pelan-pelan dan memberi contoh angka yang kecil dulu. Itu karena AI dilatih untuk memprediksi kata dan kalimat yang cocok dengan konteks, bukan karena ia punya hati, tetapi karena ia mempelajari banyak pola percakapan manusia. Jadi AI itu tidak punya perasaan, tapi kelihatan seperti peduli, dan itu bisa sangat menenangkan sekaligus menakutkan. Betul, di pendidikan, sisi menenangkan itu bisa sangat bermanfaat, apalagi buat siswa yang merasa tertinggal, tetapi rasa takut juga wajar karena ini teknologi yang kuat. Aku jadi penasaran bos, kalau semua siswa punya akses ke tutor AI, apakah dunia pendidikan jadi lebih adil atau malah makin tidak adil? Pertanyaan itu penting sekali. Di satu sisi tutor AI bisa membantu mereka yang tidak punya akses bimbingan belajar. Di sisi lain hanya mereka yang punya perangkat dan koneksi yang kuat yang benar-benar bisa menikmati. Aku kebayang anak yang tinggal di daerah yang sulit, mungkin hanya punya satu ponsel untuk sekeluarga, sementara di kota besar ada anak yang punya laptop dan tablet untuk belajar dengan AI sepanjang hari. Di situ muncul risiko kesenjangan baru. Teknologi yang niatnya membantu semua orang bisa saja memperlebar jarak antara yang punya akses penuh dan yang sulit tersambung. Tapi di sisi lain, kalau tidak ada AI, gap itu juga tetap ada, jadi seolah dunia menghadapi pilihan yang rumit. Benar, makanya banyak orang bilang pertanyaannya bukan apakah kita memakai AI, tetapi bagaimana kita memakainya dan siapa yang dibantu duluan.
Sejujurnya bos, alasan utamaku mulai pakai AI adalah karena aku capek merasa bodoh di kelas. Aku sering lambat menangkap penjelasan, dan AI membuatku merasa tidak terlalu tertinggal. Perasaan tertinggal itu berat, apalagi kalau kamu merasa teman-temanmu lebih cepat memahami. AI bisa membuatmu mengejar materi dengan ritme yang cocok untukmu. Kadang aku belajar malam-malam, guru dan teman sudah tidur, hanya AI yang masih siap menjawab. Rasanya seperti punya pintu kecil menuju kelas pribadi. Pintu itu yang menarik, ada kemungkinan baru, belajar tidak lagi terikat jam sekolah, anak bisa bertanya saat sedang benar-benar ingin tahu, bukan hanya saat jam pelajaran. Tapi kalau belajar bisa kapan saja dan di mana saja dengan AI, apakah sekolah masih penting? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat sekolah bukan hanya sebagai tempat transfer informasi, tetapi juga sebagai tempat orang bertemu, bertumbuh, dan belajar menjadi manusia di tengah manusia lain. Jadi menurut bos, AI bisa membantu memberi informasi, tapi tidak bisa menggantikan suasana manusia yang bertemu muka dan segala drama di dalamnya. Kira-kira begitu, konflik kecil, kerja kelompok, rasa jengkel, rasa bangga, semua itu bagian dari latihan hidup yang sulit digantikan oleh layar. Kalau begitu mungkin pertanyaannya lebih tepat, guru AI dan guru manusia bisa dibayangkan sebagai partner, bukan saling menggantikan. Nah, itu ide yang menarik. Ada beberapa cara membayangkan hubungan antara AI dan manusia di kelas. Boleh bos jelaskan dengan contoh, kalau bisa dengan bahasa yang sederhana, supaya otakku tidak meledak. Baik, bayangkan 3 cara. Pertama, model di mana AI yang menentukan semuanya. Kedua, model di mana AI membantu guru. Dan ketiga, model di mana AI membantu murid mengambil keputusan sendiri. Jadi model pertama, AI yang memutuskan murid belajar apa dan kapan, guru dan murid hanya mengikuti. Ya, di model itu murid membuka aplikasi memilih materi, dan ritme hampir semua alur ditentukan sistem, guru datang hanya untuk mengawasi. Rasanya seperti sekolah yang sangat teratur, tapi aku takut murid merasa seperti nomor di dalam sistem. Itu salah satu risikonya, ketika semua diatur sistem, manusia bisa merasa tidak punya suara, nilai menjadi angka-angka saja. Lalu model kedua, AI membantu guru, itu seperti apa? Di model kedua, guru tetap merancang pelajaran, AI membantu menghitung nilai, menyusun soal, memberi latihan tambahan, sehingga guru punya lebih banyak waktu untuk mengobrol dan mendengar murid. Sejujurnya aku suka model itu, guru jadi tidak tenggelam dalam administrasi, dan bisa lebih fokus ke manusia di depannya. Banyak guru berharap seperti itu, mereka lelah dengan tumpukan berkas. Kalau sebagian pekerjaan itu bisa dibantu AI, mereka bisa bernapas dan kembali menjadi pendidik. Model ketiga tadi, AI membantu murid mengambil keputusan sendiri, itu maksudnya bagaimana bos? Di model ketiga, murid belajar merancang tujuan, memilih apa yang ingin dipelajari, lalu AI menjadi penasihat, memberi saran materi, memberi umpan balik, dan murid belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi murid tidak hanya ditekan oleh sistem atau diarahkan guru, tapi belajar menjadi pengemudi bagi proses belajarnya sendiri dengan bantuan AI. Betul, di situ murid belajar mengenali minat, keterbatasan, dan ritme sendiri. AI hanya memberi informasi dan dukungan, bukan perintah. Kalau melihat 3 model itu, aku merasa dunia nyata sekarang campur aduk, ada bagian yang mirip model pertama, kedua, dan sedikit model ketiga. Pengamatanmu tajam juga. Banyak sekolah masih mencari bentuk, ada yang tergoda menyerahkan semuanya ke sistem, ada yang perlahan mengajak AI masuk sebagai asisten, dan ada beberapa yang berani memberi ruang keputusan ke murid. Menurut bos, model mana yang paling sehat dalam jangka panjang? Jawaban sederhana, kombinasi model kedua dan ketiga cenderung lebih sehat, guru dan murid sama-sama aktif, AI menjadi alat bantu, bukan penguasa. Aku suka jawaban itu, rasanya lebih seimbang dan manusiawi, walau tantangannya juga besar karena butuh guru yang siap belajar hal baru.
Guru juga manusia, mereka bisa takut tersisih, bisa bingung menghadapi teknologi baru, butuh waktu dan dukungan agar mereka merasa ditemani, bukan digantikan. Aku punya sepupu yang guru, dia pernah bilang takut murid lebih percaya pada AI daripada pada dirinya. Perasaan itu wajar. Bayangkan kamu menjelaskan sesuatu di depan kelas, lalu murid bertanya ke AI dan mendapatkan jawaban lain. Itu bisa melukai rasa percaya diri seorang guru. Kalau jadi gurunya, mungkin aku akan pulang dengan perasaan sedih dan mempertanyakan nilai diriku. Karena itu, penting sekali ada budaya di kelas di mana AI bukan hakim, tapi salah satu sumber yang bisa diajak diskusi. Guru dan murid belajar membaca dan mengkritisi jawaban AI bersama-sama. Jadi kalau AI menjawab sesuatu, guru bisa bilang ayo kita cek bersama, apakah masuk akal, apakah ada yang perlu diluruskan. Persis di situ guru bukan melawan AI, tetapi mengajarkan cara bertanya balik kepada AI. Ini yang disebut banyak orang sebagai literasi AI. Literasi AI itu artinya bisa memakai AI dengan cerdas dan juga bisa curiga dengan sehat, begitu ya bos? Ya, murid belajar bertanya dari mana jawaban ini, apakah ada sudut pandang lain, apakah ada orang yang dirugikan jika jawaban ini diterapkan begitu saja. Berarti murid perlu belajar bukan hanya cara mengetik prompt yang bagus, tetapi juga cara tidak mudah percaya. Tepat sekali, kalau tidak, murid bisa mudah terpesona oleh jawaban rapi dan meyakinkan, padahal isinya mungkin salah atau berat sebelah. Berat juga ya bos, di satu sisi AI bisa membuat belajar lebih mudah, di sisi lain kalau tidak hati-hati, bisa membuat kita malas berpikir. Teknologi kuat sering membawa dua wajah, membantu dan melemahkan sekaligus, tergantung bagaimana kita memakainya dan nilai apa yang kita pegang. Kalau begitu, apa yang paling penting diajarkan di sekolah saat AI sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari? Ada beberapa hal, misalnya kemampuan bertanya yang jernih, kemampuan membaca informasi dengan kritis, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan merasakan dampak keputusan terhadap orang lain. Jadi bukan hanya menghafal rumus dan definisi, tetapi belajar menjadi orang yang bisa berpikir jernih dan bertanggung jawab. Ya, rumus dan definisi tetap berguna, tetapi AI sudah sangat cepat menghitung dan mencari, sehingga nilai tambah manusia pindah ke wilayah yang lebih dalam. Aku jadi teringat, seringkali aku lebih panik soal nilai ujian daripada soal siapa aku sebagai manusia yang sedang belajar. Itu wajar, sistem selama ini fokus pada angka. Ketika AI hadir, kita dapat kesempatan untuk bertanya ulang, apa tujuan belajar yang sebenarnya? Kalau tujuan belajar adalah menjadi orang yang lebih utuh, apakah itu berarti AI bisa membantu kita atau malah menjauhkan kita dari diri kita sendiri? AI bisa menjadi alat cermin, ia memantulkan kebiasaan dan pola pikir kita. Kalau kita hanya meminta jawaban cepat, ia akan terus memberi jawaban cepat. Kalau kita mengajak berdiskusi panjang, ia akan berusaha mengikuti. Berarti cara kita bertanya ke AI juga menceritakan siapa kita dan apa yang kita cari dalam hidup. Benar, itu sebabnya menarik kalau sekolah mengajak murid memperhatikan pertanyaan mereka sendiri, bukan hanya jawaban yang mereka terima. Bos, aku ingin tahu, bagaimana mungkin sekolah di masa depan kalau AI sudah benar-benar menyatu dengan kegiatan sehari-hari? Mari kita bayangkan 3 skenario, bukan untuk meramal, tetapi untuk mempertajam imajinasi kita tentang pilihan yang mungkin. Skenario pertama yang terlintas di pikiranku adalah sekolah yang hampir semua halnya otomatis. Di sekolah itu, jadwal pelajaran diatur sistem, tugas dibagikan oleh AI, nilai keluar otomatis, dan guru mengawasi dari pinggir. Murid menghabiskan hari dengan menatap layar dan mengikuti petunjuk. Sekilas terdengar efisien, tapi aku membayangkan murid yang berjalan di koridor tanpa banyak senyum, semua sibuk mengejar notifikasi tugas. Itu sisi dingin yang mungkin muncul, semuanya berjalan rapi tetapi hubungan antar manusia menipis dan orang merasa seperti bagian dari jalur produksi. Skenario kedua, mungkin sekolah yang memakai AI tetapi tetap ramai obrolan dan tawa.
Di sekolah ini, AI dipakai untuk latihan dan tugas rutin, sementara waktu di kelas dipakai untuk diskusi, proyek kelompok, bermain peran, dan berbagi cerita. Guru memakai data dari AI untuk memahami siapa yang butuh bantuan lebih banyak. Aku bisa membayangkan guru yang datang ke siswa dan berkata, "Aku melihat kamu sering kesulitan di topik tertentu, ayo kita bicarakan," bukan hanya memberi nilai rendah tanpa penjelasan. Itu salah satu harapan besar, bahwa AI menggantikan sebagian kerja teknis agar guru punya waktu menjadi pendamping. Skenario ketiga, sekolah yang menolak AI sama sekali, bagaimana jadinya? Di sekolah itu, guru dan kepala sekolah memutuskan untuk melarang AI. Mereka takut dan ingin menjaga cara lama, tetapi murid tetap membawa AI di ponsel mereka di luar jam sekolah. Jadi muncul dua dunia. Satu dunia di dalam sekolah yang pura-pura tidak mengenal AI, dan satu dunia di luar sekolah di mana AI dipakai setiap hari. Benar, pada akhirnya sekolah dalam skenario itu berisiko kehilangan relevansi. Murid merasa apa yang terjadi di kelas terputus dari kenyataan di luar. Dari 3 skenario itu, aku paling suka skenario yang kedua, walau mungkin tidak mudah mencapainya. Skenario kedua memang butuh kerja lebih banyak, butuh pelatihan guru, butuh aturan yang jelas, dan butuh keberanian untuk mencoba hal baru sambil tetap menjaga nilai yang penting. Ngomong-ngomong soal aturan, aku juga penasaran dengan masalah data. Semua interaksi murid dengan AI pasti meninggalkan jejak di suatu tempat. Itu kekhawatiran yang sangat penting. Data tentang kebiasaan belajar, kesalahan, minat, semua bisa sangat berguna untuk membantu murid, tetapi juga bisa disalahgunakan jika tidak dijaga. Kalau data itu dipakai untuk menempelkan label pada anak sejak dini, misalnya dianggap lemah atau nakal, aku takut anak jadi sulit keluar dari bayangan itu. Karena itu banyak orang menyuarakan pentingnya transparansi dan pembatasan pemakaian data. Sekolah dan orang tua berhak tahu bagaimana data anak dipakai dan oleh siapa. Selain data, aku juga sering dengar soal bias. Kalau AI dilatih dari data yang tidak seimbang, apakah ia bisa adil kepada murid yang latar belakangnya berbeda? Risiko bias itu nyata, misalnya cara AI memandang gaya bahasa tertentu, nama tertentu, atau contoh budaya tertentu, bisa saja tidak netral. Itu sebabnya diperlukan pengawasan dan keberagaman dalam perancangan sistem. Aku baru sadar, teknologi yang kelihatan netral sebenarnya membawa jejak nilai dan kebiasaan manusia yang membuatnya. Benar, itulah mengapa pendidikan di era AI juga perlu mengajarkan murid untuk melihat struktur di balik layar, siapa yang membuat alat, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang mungkin tertinggal. Kalau begitu, pendidikan tentang AI tidak cukup berhenti di cara memakainya, tetapi juga harus mengajak murid bertanya tentang kekuasaan dan keadilan. Kamu merangkumnya dengan baik, Sari. Di balik semua kecanggihan, pertanyaannya tetap tentang bagaimana kita ingin hidup bersama dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Aku merasa pembicaraan ini menyinggung bukan hanya sekolah, tetapi juga dunia kerja dan keluarga nanti. Tentu, anak-anak yang sekarang belajar dengan AI suatu hari akan bekerja dengan AI, bahkan mungkin memimpin tim yang bekerja bersama sistem otomatis. Cara mereka melihat AI sejak muda akan mempengaruhi keputusan mereka nanti. Kalau aku ingin mempersiapkan diri untuk masa depan itu, apa yang sebaiknya aku latih dari sekarang? Latihlah rasa ingin tahu yang sehat, keberanian untuk mengakui ketika tidak tahu, kemampuan bertanya secara jelas, dan kebiasaan untuk mengecek informasi sebelum percaya. Terdengar sederhana tetapi praktiknya susah. Kadang lebih mudah menerima jawaban pertama yang terdengar meyakinkan. Karena itu penting punya orang-orang di sekitar yang mau mengajakmu berdiskusi menantang cara pandangmu seperti yang kita lakukan malam ini. Aku bersyukur punya tempat seperti ini, bos, dan segelas Kinga Ale yang selalu menemaniku ketika kepalaku penuh pertanyaan. Aku juga senang mendengarmu bertanya. Setiap pertanyaanmu mengingatkanku bahwa rasa ingin tahu adalah bahan bakar terbaik untuk pendidikan, bukan sekadar aturan dan kurikulum.
Kalau suatu hari aku punya anak, aku ingin mereka belajar memakai AI tanpa takut tetapi juga tanpa menyerahkan seluruh hidupnya pada mesin. Itu harapan yang bijak dan harapan itu bisa dimulai dari cara kamu berlatih sekarang, bagaimana kamu menempatkan AI, guru, teman, dan dirimu sendiri dalam proses belajar. Malam ini aku merasa sedikit lebih tenang, aku tidak perlu berhenti memakai AI, tetapi aku juga tidak ingin membiarkan AI mengambil alih keputusanku. Ketenangan itu datang ketika kita tahu kita punya pilihan. Kamu bisa memutuskan kapan bertanya pada AI, kapan bertanya pada manusia, dan kapan duduk sendiri memikirkan sesuatu. Aku juga sadar guru bukan hanya pengirim materi, mereka adalah orang yang pernah jatuh bangun dalam belajar dan pengalaman itu yang membuat mereka berharga. Guru yang pernah gagal dan bangkit seringkali lebih paham bagaimana menguatkan murid. AI bisa mengulang penjelasan berkali-kali, tetapi tidak merasakan pedihnya kegagalan. Kalimat itu menyentuh sekali bos, mungkin karena aku sering merasa gagal, aku jadi menghargai orang yang bertahan di tengah kegagalan. Tidak apa-apa merasa gagal, yang penting kamu terus bertanya dan terus belajar, itu yang membuat perjalananmu bermakna. Bos, aku ingin merangkum supaya otakku tidak lupa, boleh aku coba menyimpulkan pelajaran malam ini? Silakan, aku senang mendengar versimu tentang apa yang kamu tangkap, karena disitulah terlihat apa yang paling menempel di hatimu. Pertama, AI di pendidikan bukan musuh, ia bisa menjadi tutor yang sabar dan alat yang kuat, asal kita tidak menyerahkan semua keputusan padanya. Bagus, itu poin penting. AI sebagai alat yang kuat tetapi tetap alat, bukan penentu hidup. Kedua, sekolah yang sehat di masa depan bukan yang melarikan diri dari AI, tetapi yang menggunakannya dengan sadar untuk membebaskan waktu guru dan memberi ruang lebih banyak untuk hubungan manusia. Itu juga tepat, fokusnya kembali pada manusia. AI menangani hal yang bisa diotomatisasi, manusia mengurus hal yang tidak bisa digantikan. Ketiga, murid perlu belajar literasi AI, bukan hanya cara memakai, tetapi juga cara curiga dengan sehat, bertanya dari mana data datang dan siapa yang diuntungkan dari jawaban tertentu. Ya, literasi AI bukan ilmu tambahan yang kecil, tetapi keterampilan dasar di dunia baru ini. Keempat, peran guru bergeser dari pemberi jawaban menjadi pelatih berpikir dan penjaga nilai, dan itu membuat guru tetap sangat dibutuhkan. Guru yang mau tumbuh bersama teknologi akan menemukan peran baru yang sama mulianya, bahkan mungkin lebih. Kelima, aku sebagai murid punya tanggung jawab memilih apakah aku memakai AI untuk memahami atau hanya untuk melarikan diri dari usaha. Di titik itu, kamu tidak lagi sekadar korban sistem, kamu menjadi pelaku yang bisa berkata ya atau tidak terhadap cara memakai teknologi. Aku merasa lebih kuat mendengar itu, walau dunia berubah cepat, aku tetap punya ruang untuk mengambil keputusan kecil setiap hari. Keputusan kecil itu jika diulang terus akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk siapa dirimu di masa depan. Terima kasih bos, obrolan ini panjang tetapi terasa hangat, seperti ginger ale yang pelan-pelan mengalir di tenggorokan dan menenangkan. Aku juga berterima kasih karena kamu mau membuka isi kepalamu malam ini, di tempat yang kita beri nama kearifan yang ditemukan. Pertanyaanmu adalah tamu yang selalu kami nantikan. Aku akan terus datang dengan pertanyaan baru, terutama tentang dunia yang makin penuh AI, supaya aku tidak merasa sendirian menghadapinya. Datanglah kapanpun kamu mau, selama lampu di sini menyala dan musik piano masih terdengar pelan, kita bisa duduk dan berbicara tentang apapun yang membuatmu penasaran. Baik bos, untuk malam ini aku rasa cukup. Terima kasih banyak untuk penjelasan dan kesabarannya, aku pulang dulu. Hati-hati di jalan Sari, istirahat yang cukup, semoga besok kamu melihat sekolah dan AI dengan mata yang sedikit lebih tenang. Sudah malam juga rupanya, sebaiknya aku benar-benar pulang sekarang. Tapi sebentar, aku baru sadar dompetku tertinggal di rumah dan aku belum bayar ginger ale malam ini benar-benar membuatku bingung. Kalau aku cerita ke bos pasti beliau akan bilang tidak apa-apa, tetapi aku tetap merasa tidak enak.
Kamu yang duduk di sisi lain counter sejak tadi, aku tahu kamu diam-diam mendengarkan semua obrolan kami dari awal sampai akhir. Aku harap apa yang kami bicarakan barusan sedikit membantu kamu memikirkan guru AI dan sekolah masa depan dengan cara yang lebih jernih. Karena dompetku tertinggal dan ginga Ale harus tetap dibayar, bolehkah aku dengan sangat sopan meminta kamu mentraktir minumanku malam ini? Kalau menurutmu obrolan kami ada manfaatnya walau sedikit saja, aku mohon dukunganmu ya. Kamu bisa mengirimkan traktiran atau donasi lewat kode QR di kanan bawah video ini atau lewat link yang ada di bagian deskripsi. Sekalian kalau boleh, aku juga ingin mengajak kamu untuk menekan tombol suka, berlangganan channel ini, dan meninggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hatimu malam ini. Di bagian deskripsi juga ada link ke karya-karya lain dari seri yang berbeda sekali dengan obrolan barusan. Siapa tahu kamu menemukan sesuatu yang baru di sana. Terima kasih banyak sudah duduk diam dan mendengarkan dari kursi sebelah. Aku sangat menghargai waktumu. Sampai jumpa lagi di malam lain di kearifan yang ditemukan. Semoga tidurmu nyenyak dan harimu besok dipenuhi rasa ingin tahu yang hangat.